Ini saya tidak pakai air, saya pakai susu cair 200. Ada serai, ada daun pandan sudah saya ikat, terus ada daun jeruk. Ini ada kunyit, tidak lupa ada kunyit, Bu, ya. Terus ini ada santan kara 3. Nah, sekarang kita langsung bikin. Oke. Kunyit saya kasih secukupnya. Langsung kita didihkan, Bu, jangan sampai santannya pecah ya. Langsung didihkan. Jangan sampai santannya pecah. Oke, sudah mendidih ya, Bu, ya. Selanjutnya saya matikan api kompornya, jangan sampai santannya pecah. Oke, ini sudah. Kita dinginkan, setelah dingin baru kita proses adonannya. Oke, kita dinginkan. Bahan-bahannya sudah saya persiapkan untuk bikin bingka Ambon susu. Telurnya 2 utuh, 10 kuningnya, Ibu Bu. Jadi total ada 12 ya. Susu bubuknya 20 gram. Tepung terigu protein rendah yang saya gunakan 10 gram. Tepung ketan 15 gram. Tepung tapioka 130 gram. Gula pasir 200 gram. Oke, ini air santan susunya sudah saya sisihkan ya, Bu ya. Sudah saya tiriskan, sudah saya tiriskan. Ini sudah dingin, boleh langsung kita proses. Seperti ini ya, Bu ya, dia kental. Kental ya. Karena susu sama santan kara itu jadi dia kental gitu. Terus ini ada ragi, nanti kita gunakan 1 sendok makan. Terus ada master cuy, kita gunakan 1 sendok makan tapi nggak full banget. Terus ini ada diva softener. Oh, sudah mau habis. Nanti aku pakai yang baru ya. Ini nanti saya ganti. Kita pakai 1 sendok makan. Ada susu kental manis 1 sachet. Terus di sini ada butter 35 gram. Saya pakai Blue Triangle, ibu-ibu, butter oil Blue Triangle. Jadi saya skip garam di sini, tapi ibu-ibunya mau pakai garam no problem. Cuma di sini saya pakai Blue Triangle, ini kan udah asin, jadi tidak perlu saya pakai garam lagi karena ini sudah menggantikan garam. Ini saya gunakan 15 gram, butternya 35, jadi total 50 gram. Ini sudah saya sisihkan di wadah Blue Triangle-nya 15 gram. Oke. Kalau mau dikasih garam, silakan. Kalau misalnya ibu-ibu juga mau diganti butter semuanya, is okay. Terus kalau ibu-ibunya mau pakai margarin 50, no problem, silakan. Ya, silakan berkreasi. Oke, sudah. Nama-nama kita bikin air biangnya dulu. Ini ada air ya, ibu-ibu ya, 100 ml air biangnya. Ragi 1 sendok makan. Oke, segini cukup raginya. Tepung terigu. Ini ada gula ya, Bu ya. Kita ambil gula dari sini aja, jadi kita nggak usah ngambil lagi. Oke. Selanjutnya kita aduk. Air biangnya 100 ml. Tepung terigu protein rendah 10 gram. Gula pasirnya 1 sendok makan. Raginya 1 sendok makan. Oke, kita aduk-aduk. Oke, ini sudah. Kita bikin dulu ya. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita tutup ya, ibu-ibu ya. Kita diamkan selama 7-10 menit. Oke, kita diamkan untuk biangnya. Sambil menunggu biangnya mengembang, kita bikin adonan bahan C-nya. Jadi tadi yang ini bahan A untuk cairan santannya, bahan B untuk biangnya, dan ini bahan C-nya. Oke, sekarang jadi kita mixer dulu gula sama kuning telurnya, Bu ya. Kita mixer
sekitar 10-15 menit sampai betul-betul gulanya larut. Apabila gulanya tidak larut nanti berpengaruh sama bingka ambonnya, seratnya tidak mau terlalu keluar seperti itu. Kita menggunakan kecepatan sedang ya. Kita mixer kurang dari 15 atau paling cepatnya 10 menit sampai betul-betul adonannya mengembang, putih pucat berjejak. Oke, pelan-pelan. Oke, ini saya matikan ya Bu ya. Saya matikan. Selanjutnya air santannya sama susunya tadi ini ya, saya gabungin, coba aja lihat. Ya seperti ini ya, gabungin. Oke, susu bubuknya masuk juga ya. Oke, sudah. Jangan lupa diaduk-aduk. Ambil, kita masukin mixer ya. Tepung. Sudah ya Bu ya. Selanjutnya ini saya ganti mata pengadonnya, karena rahasia untuk bingka ambonnya ini sarangnya nanti bagus mau keluar. Mata pengadon harus kita ganti setelah itu kita adon ini. Ini saya ada. Sebelum saya campurkan dulu ya. Oke. Kopas ya. Dipasok tenar 1 sendok. Master Cui 1 sendok. Oke Bu, ini biangnya sudah berbuih ya. Jadi kalau dia berbuih berarti raginya aktif. Tapi kalau nggak aktif jangan digunakan, bikin lagi. Nah, langsung saya tuang. Selanjutnya kita ganti mata pengadonnya pakai ini. Kita adon sampai 7 menit ya Bu ya, sampai ada buih-buihnya keluar, dia gelembungnya seperti itu, ada gelembungnya keluar. Nah, kita mixer pakai mixer spiral, mata pengadon spiralnya yang kita gunakan untuk mengadon. Selanjutnya saya mixer ya 7 menit. 7 menit. Ini sudah selesai ya Bu ya. Nah, ini buih-buihnya udah, gelembung-gelembungnya udah kelihatan. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya boleh kita diamkan. Nah, ibu-ibunya yang bertanya-tanya, kok kok butternya belum dicairkan ya? Nggak dicampurkan barengan sama biangnya tadi. Nah, kalau teknik saya di sini Bu, untuk butter nanti saya campurkan. Kenapa? Jika butternya udah saya campurkan di sini sama bareng raginya, nanti raginya nggak mau bekerja dengan baik Bu. Nanti kurang bagus hasilnya ya. Nanti dia bisa bunuh ragi gitu. Bukan bunuh ragi sih, maksudnya untuk cara kerjanya kurang maksimal. Jadi di sini butter ya sama butter oil ini nanti saya gabungin setelah adonan sudah saya istirahatkan sekitar kurang dari 3 jam ya.
Pas kita mau panggang, kita campurkan, kita aduk-aduk lagi seperti itu, supaya nanti kita hilangkan gelembungnya ya. Oke, langsung kita tutup ya. Tutup, kita istirahatkan sekitar 2,5 jam atau paling pasnya 3 jam. Jangan lewat dari 3 jam Bu, nanti kecut dia. Oke, ini loyangnya yang saya gunakan, ukurannya 14x14. Karena oven saya suhunya ibu-ibu tidak terlalu maksimal panasnya. Untuk oven listrik yang wattnya 800 itu tidak bisa manggang bingka Ambon pakai loyang ukuran 16 atau 18 atau di atasnya 18. Kenapa? Nanti lama manggangnya Bu. Jadi disesuaikan. Karena saya ovennya kecil, wattnya 800. Jadi saya pakai loyangnya yang kecil. Jadi nanti jadinya 2 loyang ya. Jadi di situ Bu, ininya tekniknya. Mengerti ya Bu ya? Kalau ibu-ibunya mau manggang bingka Ambon, daya listriknya 800 watt itu nggak bisa pakai loyang yang ukurannya 16 atau di atasnya 16, 18 sampai di atasnya 18. Nanti matangnya lama. Karena suhunya nanti bakalan berkurang Bu, suhu panasnya di dalam ovennya. Jadi disesuaikan. Kalau ukuran jika ukuran oven kalian kecil, wattnya 800, berarti nggak bisa pakai loyang besar seperti itu. Pakainya loyangnya kecil. Tapi kalau ibu-ibu untuk ovennya loyangnya besar, tapi kalau ibu-ibu ovennya besar, wattnya di atas 1000 seperti 1200 atau 2000 wattnya, itu bisa pakai loyangnya besar ya. Loyangnya 16, 18, loyang 20 atau 22 itu bisa manggangnya. Nanti hasilnya bagus. Tapi kalau misalnya oven kalian wattnya 800 di bawah 1000, itu tidak bisa manggang bingka Ambon pakai loyangnya besar. Harus disesuaikan. Jadi loyangnya yang paling pas itu 14x14 Bu. Paling besar ya 16x16, cuma nanti manggangnya untuk waktunya lama seperti itu ya. Nah, sekarang saya poles dulu. Saya poles pakai Carlo ya Bu ya. Ini adonannya yang sudah saya diamkan kurang dari 3 jam atau 2,5 jam. Paling pasnya 3 jam, jangan lewat dari 3 jam, nanti adonannya kecut ibu-ibu ya. Nah, ini sudah saya istirahatkan, selanjutnya saya buka. Sudah berbuih ya. Selanjutnya untuk butternya, ini terakhir saya masukin ketika saya sudah istirahatkan adonannya ibu ya. Langsung saja saya masukin, diaduk ibu-ibu, diaduk. Ya oke, sudah. Untuk yang pertama saya panggang di kompor, ibu-ibu. Saya sudah panaskan. Nanti saya kasih lihat di sana. Yang loyang kedua ini sebentar saya poles lagi pakai Carlo. Ini saya panaskan. Terus loyang yang kedua saya panggang di oven. Loyang yang pertama saya panggang di kompor. Ya ibu ya, menggunakan pasir. Tapi pasirnya sedikit, jangan banyak. Langsung tuang adonannya ibu ya. Disaring. Jadi ada dua bingka Ambon saya bikin. Oke, untuk teknik yang pertama, kan loyangnya ada 2 nih. Jadi yang satunya saya panggang di atas kompor, tapi saya pakai pasir Bu. Pasirnya jangan banyak-banyak. Kalau misalnya pasirnya banyak, nanti susah matangnya Bu. Ini saya kurangin lagi pasirnya ya. Pasirnya terlalu banyak. Ini langsung saya letakkan karena sudah saya panaskan sekitar 15 menit tadi ya. Nah, kayak gini ya Bu. Nah, ini kita panggang sekitar 50 menit ibu-ibu. Untuk 15 menitnya nanti kita pindahkan di oven untuk keringkan di bagian atasnya. Karena kan kita pengen atasnya kering. Tapi kalau ibu punya tidak suka kering atasnya, nggak usah dimatangkan lagi ya. Oke, kita panggang 15 menit di atas kompor. Pakai api sedang cenderung api kecil ya. 50 menit. Oke.
bingka Ambonnya yang kita panggang pakai teknik pasir di kompor, di atas kompor Bu, 50 menit sudah matang. Selanjutnya kita keringkan bagian atasnya, kita panggang selama 15 menit atau paling cepatnya 10 menit. Oke, ini saya matikan kompornya. Yang tadi kita panggang pakai pasir di atas kompor 50 menit kita panggang, api sedang cenderung api kecil, tapi jangan api-api kecil juga ya, api sedang gitu. Nah, ini kita langsung keringkan bagian atasnya karena atasnya masih basah. Jadi kita keringkan, kita panggang di open, Ibu Bu. Api atas saja yang menyala, api bawah tidak boleh menyala. Jadi bagian bawah tidak perlu saya nyalakan, cukup bagian atas saja. Saya panggang sekitar 10 menit, Ibu-ibu, api atas saja. Oke, mulai. Oke, ini sudah matang ya Bu ya, sudah saya keluarkan. Saya panggang kurang dari 10 menit, suhu ovennya 180 derajat Celcius. Oke, tinggal kita dinginkan. Nanti kalau sudah dingin Bu, baru kita keluarkan. Tidak boleh kita keluarkan saat panas-panas. Nanti hancur dia, kurang bagus. Jadi kita dinginkan dulu, baru dikeluarkan. Ini sudah saya panaskan 10 menit loyang yang kedua. Selanjutnya Ibu-bu, adonannya langsung kita ini ya, kita tuang. Oke. Oke, Bu, ini ovennya sudah saya panaskan. Ya. Oke, ini ovennya sudah saya panaskan. Untuk bingka Ambon kita mau panggang di oven listrik, Bu, sesuaikan juga ukuran ovennya sama loyangnya. Jika kalian punya oven di bawah 1000 watt, itu nggak bisa manggang ukuran loyangnya besar untuk bingka Ambon. Itu ukuran yang paling pas. Kita pakai ukuran 14x14 ukuran loyangnya untuk manggang bingka Ambon. Supaya apa? Supaya panasnya ini maksimal di dalam oven, Bu. Jika kalau semisalnya ibu-ibu manggang bingka Ambon pakai loyang ukuran 16, 18 atau di atas 18, pakai ukuran oven yang seperti yang saya gunakan di bawah 1000 watt, nanti manggangnya lama. Dan nanti untuk hasil seratnya itu nanti tidak sempurna seperti itu. Jadi disesuaikan ya. Tapi kalau ibu-ibunya ovennya bagus, wattnya di atas 1200, itu nggak apa-apa. Pakai ukuran loyangnya 16x16 atau di atasnya 18x18, biar nanti matangnya bagus. Karena suhu oven itu sangat berpengaruh ya. Nah, sekarang kita panggang. Teknik memanggang yang kedua untuk menggunakan oven listrik, api bawah saja yang kita nyalakan. Untuk awal memanggang waktunya sekitar 50 menit. Nah, ini langsung saya letakkan bingka Ambonnya ya ibu-ibu ya. Kita panggang hanya menggunakan api bawah saja. Hanya menggunakan api bawah saja ya. Api atas tidak boleh dinyalakan. Apabila kalian nyalakan api atas, nanti sarangnya bisa tertutup dan bergelombang, dan hasilnya kurang bagus. Boleh kita nyalakan api atas setelah kita matangkan bagian bawahnya, seperti itu. Jadi 50 menit kita panggang, atau paling lamanya 60 menit kita panggang bingka Ambonnya. Pakai api bawah, api atasnya jangan dulu digunakan. Nanti setelah 50 menit baru nanti kita nyalakan api atas. Api bawah nggak usah kita nyalakan seperti itu. Bu, untuk awal memanggang, ovennya kita ganjal selama 50 menit ya. Kita ganjal gini ya, biar suhu ovennya di dalam ini tidak panas sekali ya. Kita ganjal selama 50 menit atau 60 menit. Setelah itu nanti untuk mengeringkan bagian atasnya itu kita nanti aduh motor itu mengganggu. Nah, oke, ini sudah oke, langsung saya ganjal ya Bu ya. Diganjal
Kita ganjal selama 50 menit atau 60 menit. Kalau memang suhu ovennya seperti saya ini lama ya manggangnya, bisa sampai 60 menit untuk api bagian bawah. Tapi kalau misalnya oven kalian bagus, paling 50 menit paling cepat, seperti itu. Nah, kita panggang kurang dari 50 menit atau 60 menit paling lama. Suhu ovennya 230 derajat Celcius dalam keadaan oven, dalam keadaan pintu ovennya kita ganjal seperti ini ya. Oke, api atas tidak dinyalakan. Oke, langsung kita panggang. Oke Bu, sudah 50 menit saya panggang. Selanjutnya ganjalannya saya buka ya. Ganjalannya saya singkirkan yang ini. Sekarang untuk api bawah kita matikan. Yang kita nyalakan adalah api atas ya Bu ya. Kita nyalakan api atas, kita panggang sekitar 10 menit atau paling lamanya 12 menit. Nah, sekarang kita pakai api atas. Oke. Suhu ovennya kita turunkan ke 200 derajat Celcius selama 10 menit. Oke, sudah matang ya Bu. Saya sukanya kering-kering. Nah, ini udah matang Bu. Ini saya manggangnya hampir 70 menit ibu-ibu. Karena apa? Oven saya wattnya nggak tinggi. Jadi untuk proses pemanggangannya juga lama. Dan kalau misalnya ibu-ibunya suhu ovennya 800 kayak saya, itu seratnya nanti tidak sempurna Bu. Lebih bagus manggangnya di kompor. Nanti kita lihat perbandingannya. Bukan berarti manggang di oven tidak bagus Bu. Bagus kalau wattnya tinggi Bu. Di atas 1200 ibu-ibu. Itu bagus seratnya, bisa sempurna. Karena wattnya saya rendah 800, untuk pemanggangannya kan lama prosesnya. Itu yang bikin dia seratnya tidak mau sempurna. Kalau tadi manggang di atas kompor itu bagus, seratnya sempurna sampai lubang-lubang atasnya, sampai ke bawah. Ya seperti itu. Mengerti ya Bu? Oke. Walaupun sekalipun juga resepnya bagus. Oke Bu, ini saya dinginkan dulu. Setelah dingin baru kita keluarkan dari loyangnya. Tidak boleh panas-panas kita keluarkan. Nanti dia rusak seratnya. Oke, kita dinginkan ya. Oke, bingka ambonnya sudah dingin. Ibu-ibu, ini cantik ya. Ini kelihatan banget sarangnya ya. Sampai ke atas nih. Memang warnanya tidak terlalu kuning Bu. Karena ini kan bingka ambon rasa susu. Biar nanti dia serasi gitu sama namanya, bingka ambon susu. Langsung kita buka karena ini sudah dingin. Jadi memang harus dingin ya. Kita keluarkan, tidak boleh panas-panas. Oke, langsung kita buka ya Bu ya. Seratnya bagus, panjang. Ini Bu. Cuma agak gosong. Gosong bawahnya ya, seperti ini Bu ya. Maaf, gosong bawahnya. Saya jujur Bu ya, saya bisa ciptakan resep, tapi kalau untuk memanggangnya saya kembalikan sama ibu-ibunya. Ini resepnya bagus. Nih. Berlubang sekali bawahnya. Ini agak gosong ya. Agak gosong Bu ya. Maaf sekali. Ini yang tadi yang pakai oven Bu ya. Kalau yang tadi pakai ini Bu, pakai kompor, makanya dia gosong. Saya memang jujur, untuk memanggang saya bukan ahlinya, tapi kalau untuk bikin resepnya pasti bagus. Ya silakan. Ini resepnya aku jual murah aja ini. Gimana ya, aku belum bisa dapat manggangnya secara sempurna Bu. Aduh. Resep bagus. Ini nggak usah saya potong ya Bu, sepotong nggak? Soalnya buat dibawa ke Jakarta. Ini hasilnya bagus Bu. Ini nanti jadinya kayak gini juga. Ya, cuma yang ini gosong. Ya, yang ini gosong. Yang ini bagus. Ini saya tidak mau potong Bu ya. Yang pastinya ibu-ibu sudah lihat. Jadinya seperti ini. Kalau ibu-ibunya nanti bikin. Cuma ini saya panggang
suhu kompornya tadi terlalu tinggi, makanya gosong. Tapi hasilnya bagus. Silakan mencoba dibikin di rumah. Sorry, ini saya balik ya. Ini kalian bisa lihat seratnya bagus. Kelihatan nih. Ini saya tidak mau foto karena ini pesanan ya Bu ya. Cuma agak lecet bawahnya, jadi ibu-ibunya bisa lihat ngintip nih. Bagus. Bersarang juga ya. Selamat mencoba bikin di rumah.